Salam saudara sekalian, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, siapa itu Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis adalah anak seorang imam Israel, imam bagi bangsa Israel. Dia adalah anak satu-satunya. Tetapi kita tahu, Yohanes Pembaptis, dia justru memilih apa? Memilih apa yang Tuhan gariskan bagi hidupnya. Dia lebih memilih panggilan Allah bagi dirinya daripada dia harus mengikuti aturan keimaman pada zaman itu. Dia lebih mengedepankan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, panggilan bagi dirinya. Secara aturan dia harus mengikuti dan dia harus menjadi seorang imam. Dan kalau dia menjadi seorang imam, tentunya dia adalah menjadi seorang yang mapan, yang nyaman. Menjadi seorang imam itu menjadi pribadi, memang dia melayani, tapi dia mendapat pelayanan yang luar biasa. Hidupnya serba kecukupan, bahkan kelimpahan. Tetapi Yohanes Pembaptis lebih memilih panggilan Allah menjadi seorang nabi. Dia tinggalkan keluarga dan dia pergi ke padang gurun memenuhi panggilan Allah. Dan kita tahu saudara sekalian, ketika dia menjadi seorang nabi, dia tidak memiliki gedung yang besar untuk dia melayani, untuk dia berkhotbah. Dia berkhotbah di padang gurun. Dia berkhotbah di pinggir sungai. Dia berkhotbah di jalanan. Dan bukan hanya itu saudara sekalian, makanannya juga begitu sederhana, pakaiannya begitu sederhana. Dia adalah pribadi yang punya karunia luar biasa, tapi dia menyebut dirinya hanyalah sebagai suara. Dia tidak menganggap dirinya hamba Tuhan, apalagi hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang besar. Tidak, saudara sekalian. Dan kita tahu saudara, meskipun Yohanes tidak punya yang namanya jemaat, tapi banyak jemaat Tuhan, banyak orang pada saat itu yang mendengarkan suaranya. Bahkan datang berbondong-bondong dari berbagai tempat untuk mendengarkan suaranya. Tanpa iklan saudara. Tapi orang berduyun-duyun datang untuk mendengarkan khotbahnya di padang gurun. Padang gurun menjadi lautan api. Padang gurun menjadi lautan manusia. Dan menjadi lautan api Roh Kudus. Ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah. Meskipun demikian saudara, Yohanes tidak punya gedung, dia tidak punya jemaat. Dia hidup dalam kesederhanaan, bahkan dia mati muda karena dia harus memberitakan kebenaran. Bahkan mati secara tragis dengan dipenggal kepalanya. Namun yang luar biasa, Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang yang tampil lebih besar dari seorang yang dilahirkan perempuan. Tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi saudara sekalian, berkaca dari kehidupan Yohanes, siapa sebenarnya yang bisa disebut, yang bisa dikatakan sebagai seorang hamba Tuhan yang besar? Siapa sebenarnya yang bisa dikatakan sebagai seorang hamba Tuhan, entah itu sebagai penginjil, guru Injil, gembala, pendeta yang besar? Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yohanes dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus,
Maka seorang hamba Tuhan yang besar adalah seorang yang hidupnya mengikuti panggilan Allah. Walaupun untuk mengikuti panggilan Allah dia harus mendobrak yang namanya tradisi. Secara tradisi dia harus menjadi seorang imam. Tapi demi mengikuti panggilan Allah, tinggalkan itu dan dia memilih menjadi seorang nabi. Hal yang kedua, kalau kita melihat ayat yang lain dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ternyata seorang yang besar adalah seorang yang memiliki hati pelayan dan hati seorang hamba. Saya akan bacakan dari kitab Matius pasal yang ke-20 ayat 26 sampai 28. Di sana dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan demikian, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi seorang yang besar menurut Tuhan adalah seorang yang memiliki hati pelayan. Bukan memiliki hati majikan, hati bos. Bukan memiliki hati yang inginnya dilayani, tapi hati yang mau melayani. Yang kedua, seorang yang besar adalah orang yang memiliki hati hamba. Bukan hati juragan, saudara sekalian. Kita tahu yang namanya pelayan berarti melayani. Seorang hamba berarti tugasnya juga sama. Dia mengabdi kepada tuannya, yaitu mengabdi dengan apa? Dengan ketulusan hati. Jadi saudara sekalian, ada 3 hal. Seorang yang besar menurut Tuhan adalah seorang yang hidup dalam panggilan Allah. Yang kedua, seorang yang memiliki hati pelayan. Dan seorang yang memiliki hati hamba. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bentar lagi kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Saya akan bacakan ayat yang ke-28 dari Matius 20. Di situ dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan demikian, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang kita layani, yang kita sembah, yang kita puja, Dia hadir dan datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi banyak orang, bagi saudara dan saya. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Maka orang yang besar adalah orang yang melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, seperti yang Yohanes Pembaptis lakukan, yaitu hidup dalam panggilan Allah, dalam panggilan Bapa, mengerti panggilan Bapa, melakukan panggilan Bapa, dan menyelesaikan panggilan Bapa. Dan yang kedua, memiliki hati pelayan. Dan yang ketiga, memiliki hati seorang hamba. Tuhan memberkati. Haleluya.